Shalom. Meja dua. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4. Kita ayat yang keempat. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghubung engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang kita baca, narasi ini, di sini Yesus diperhadapkan dengan baik Tuhan sebagai satu lembaga keagamaan pada waktu itu, bersama perangkat yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang ketiga, Yesus diperhadapkan dengan Taurat. Lalu kita perhatikan sini bagaimana dia, apa yang membedakan Yesus dengan semuanya ini. Lalu selanjutnya, Yesus diperhadapkan dengan dosa, ya, dan orang berdosa harus dihakimi. Dia diperhadapkan dengan penghakiman, dan penghakiman itu membawa maut, berarti dia dihadapkan dengan kematian. Mari kita cari bagaimana pendapatnya dan apa yang dilakukan oleh dia. Dosa, penghakiman, kematian. Dosa, kematian, penghakiman dan kematian. Tolong diingat itu, kita akan uraikan bersama dalam saat ini. Saudara, kisah ini dengan jelas sekali dikatakan di situ pada ayat yang kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Tuhan. Seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Jadi bait Tuhan itu buat mengajar, mendidik. Ya, artinya apa?
bahwa Yesus ketika mengajar itu berbeda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat, Farisi itu memperhatikan cara keberagamaan orang. Jadi yang jadi pusatnya adalah keberagamaan orang itu bagaimana. Yesus lain. Yang jadi perhatiannya adalah manusia dan masalah hidupnya. Itu beda. Jadi ada satu perbedaan. Lalu perbedaan ini kita lihat dalam narasi ini beda sekali. Karena itu banyak orang datang mendengarkan Yesus karena mendapatkan solusi jalan keluar. Sebab manusia dan masalah itu tidak bisa dipisahkan. Hidup ini terus ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, dan itu tidak bisa dihindari. Itu bagian dari hidup. Kalau saudara tidak mau punya masalah, jangan hidup, kan gampang. Jadi kalau saudara masih mau hidup, berarti saudara harus berani menghadapi masalah. Iya, sendirian saja sudah bermasalah, lalu kawin lagi. Berdua, tambah masalah, saudara. Saya di gereja saya, dari pertama sampai sekarang saya menggembalakan, karena setiap orang menikah, saya tidak pernah ucapkan selamat berbahagia. Selalu saya ucapkan gini, selamat memasuki peperangan kenyataan sesungguhnya. Iya kan? Itu kenyataan. Ya. Maka berbahagialah yang jomblo. Karena dia masalahnya sendiri. Kalau sudah berdua, masalahnya tambah rumit. Tambah lagi anak, aduh saudara ya. Terus lagi, tambah lagi mertua. Mertua dengan mertua perempuan, menantu perempuan. Itu tidak pernah damai di dunia ini. Kalau damai, mujizat. Makanya dimasukkan dalam kitab Rut sama Naomi. Jadi kalau tidak damai, sudah biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Sesuatu yang biasa. Kalau dianggap semua masalah dan persoalan hidup itu biasa-biasa saja, saudara tidak terlalu pusing. Sebagaimana hidup biasa. Dari situ letak. Memang dunia ini tempat air mata. Tempat pergumulan. Tempat banyak masalah. Makanya setiap bayi lahir keluar dari rahim ibunya selalu menangis. Saya belum pernah ketemu bayi keluar dari rahimnya hahaha. Nada. Karena selalu menangis karena artinya dunia ini tempat air mata. Diakhiri dengan air mata yang mengiringi engkau. Semua ceritanya tentang air mata. Bagaimana Yesus memberikan solusi? Solusi yang paling berat adalah dosa. Dosa ini masalah besar. Ini yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Sejak manusia dosa, maka rusak hubungannya dengan Tuhan, rusak hubungannya dengan sesama alam, rusak hubungannya dengan sesama manusia, dan rusak hubungannya dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Saya ini supaya kasih contoh bahwa dosa itu luar biasa merusak hidup. Manusialah yang menjadi masalahnya. Sudah. Saya pernah mengikuti acara TV namanya Discovery Channel. Saya senang karena itu menyelidiki tentang hidup binatang-binatang. Satu saat saya mendengar acara yang bercerita tentang kehidupan buaya yang paling besar di pantai Miami di Florida. Namanya alligator. Buaya besar. Di situ diselidiki. Ternyata menurut para ahli, buaya itu paling setia dengan pasangannya. Kaget saya dengar gitu, saudara. Kalau pasangannya mati, sampai mati, dia tidak pernah ganti pasangan. Hebat itu buaya. Ternyata buaya itu
Setia. Tapi kalau kata buaya pindah ke orang, positif atau negatif? Jadi yang salah itu bukan buayanya, siapa? Nah, ini yang kita hadapi. Kata buaya pindah ke tumbuh-tumbuhan, tidak buaya, bagus. Itu berarti yang rusak bukan binatangnya, bukan alamnya, tapi manusia. Yang kedua, saya lihat kehidupan monyet yang ada di kuil India. Ternyata tataan monyet yang ada di kuil India itu punya tataan masyarakatnya, punya aturannya, luar biasa. Aturannya ketat dijalankan, tidak pilih bulu. Ya, aturannya begini. Kalau monyet kecil dapat makanan lebih dulu, monyet besar tidak boleh merebut. Kalau dia sampai merebut, maka dia dikeluarkan dari masyarakat kemonyetan. Sampai saya lihat ada rajanya yang berkuasa dikeluarkan oleh masyarakat kemonyetan. Hidupnya sendiri. Rupanya monyet itu sangat demokratis, luar biasa. Karena itu saya anjurkan seluruh pemimpin partai politik belajar dari monyet. Supaya yang besar tidak menindas yang kecil. Saudara, saya ingin kasih contoh dulu supaya kita bisa melihat gambarannya. Bagaimana Yesus memberikan jalan keluar terhadap dosa penghakiman. Tidak ada orang yang bisa luput. Upah dosa adalah maut. Dan yang ketiga, mati. Apa mati itu akhir dari segala kehidupan? Ini penting sekali. Saya kasih contoh. Saudara punya tangan 5 jari, tolong angkat. Yang 5, kalau yang 6 jangan. Yang 5 saja. Baik, turunkan. Terima kasih untuk responnya. Saudara tahu, 5 jari ini jari yang paling istimewa. Kalau sudah diangkat begini berarti wah, jagoan, saudara. Bagus. Makanya sekarang orang selfie pun angkat ini juga. Tidak ada yang angkat ini, saudara, ya. Ya, orang minta jalan supaya dikasih jalan, angkat. Seperti itu. Lalu jari ini, jari yang paling pintar. Kenapa? Sebab setiap guru bertanya, siapa yang tahu? Ya angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan begini, saudara, ya. Angkat tangannya selalu begini, saudara. Oh, jari ini. Jari tengah, kalau manusia normal, jari yang paling tinggi. Seluruh jari yang paling tinggi adalah jari. Jari yang ini, jari manis, jari yang paling kaya dari seluruh jari. Sebab kalau ada cincin dimasukkan di mana? Tidak ada orang nikah dimasukkan di jempol, nggak ada, saudara. Semua di sini. Jadi ini jari yang paling. Kalau ini sudah penuh baru diisi yang lain. Jari yang paling tidak ada artinya, jari ini. Nggak ada artinya. Paling tinggi hanya untuk korek kuping. Karena ada orang korek kuping pakai ini, saudara. Ini tugas saudaranya korek kuping. Jadi paling kecil, paling kasihan, paling tidak banyak fungsinya, tapi paling menderita hidupnya. Kalau yang di sini marah-marah, pukul-pukul meja, yang paling sakit yang mana coba? Makanya jangan berantem, kasihan yang di bawah ini. Terus menerus. Dia emosi, dia marah, tapi yang tersiksa yang kan gak enak jadi orang kecil, ya. Gak ada yang bela, gak dianggap orang, gak berfungsi. Tapi jangan khawatir, ketika Sang Pencipta jari datang, mereka berjejer baris sujud menyembah. Siapa yang lebih depan? Yang terkecil menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan. Amin. Gak ada orang menyembah begini. Semua menyembah begini. Inilah Yesus memberikan solusi.
jawaban. Ya, kita mau belajar di sini. Kita lihat dulu. Lalu ayat yang ketiga, ahli-ahli kitab. Disebut itu ahli-ahli kitab, disebut Taurat. Orang-orang Farisi, aliran mazhab agama Yahudi yang paling ketat menjalankan syariat agamanya. Membawa kepadanya seorang perempuan yang, tolong apa? Seorang perempuan yang apa? Kaitailemenen. Dalam bahasa Yunani, kedapatan berzina, terciduk. Terciduk oleh siapa? Oleh ahli Taurat sama orang Farisi. Rupanya tugasnya dia jadi polisi. Kok sampai bisa menciduk orang kedapatan berzina? Mestinya kan tugasnya di bait Tuhan, ngajar, tapi enggak, cari-cari kesalahan orang. Haram, halal. Itu dulu. Kalau sekarang ada yang niru lain soal, saudara ya. Jadi hanya itu saja permainannya. Di sini. Kita lanjutkan, saudara. Saya ingin mengajak kita sungguh-sungguh memperhatikan di sini. Lalu setelah mendapatkan perempuan yang kedapatan berzina ini, ya, kita lihat. Ayat yang keempat, ya, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, ya, supaya bisa dihakimi di tengah-tengah, saudara, karena perempuan ini perempuan berdosa. Kalau ingat tadi dosa, sekarang saatnya dihakimi, ditaruh di tengah supaya nanti, nah, lalu dikatakan, Rabi, tolong sambung, coba bacaan kita. Saya lebih senang saudara lihat Alkitabnya daripada lihat saya. Itu penting sekali. Ya, coba. Rabi. Coba penonton bacaan. Perempuan ini tertangkap basah. Sedang berzina. Sedang berbuat zina. Bahasa Ibraninya autoporo, sedang melakukan. Wah, ini luar biasa penangkapan ini. Sedang melakukan. Saya waktu baca ini agak senyum. Kenapa? Kalau sedang melakukan berbuat zina, 2 orang atau 1 orang? Oh, yang di bawah 1 orang. Maaf ngomong, apa itu onani dia? Maka katakan, oh hanya sendirian. Mestinya dong. Lalu yang laki mana? Bukan kabur, mungkin nyogok. Mungkin nyuap. Ya, di situ. Kenapa? Selalu kalau ada kesalahan perempuan terus yang jadi objek. Katanya ada penjualan online. Kenapa langganannya nggak ditangkap, saudara? Ya, tidak mungkin ada penjual kalau tidak ada pembeli. Nah, di sini letaknya. Ketidakadilan di dalam penghakiman. Kenapa? Manusia tidak dapat menghakimi manusia. Tidak dapat menghakimi. Lalu dihadapkan ayat yang kelima. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan ini, perempuan-perempuan yang demikian dengan batu sampai mati. Berarti perempuan ini menghadap apa? Kematian. Dosa, penghakiman, dan kematian. Kita lanjutkan sekarang. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Bagaimana pendapat? Coba kita lihat. Pendapat inilah, kisah ini simbol dari Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Sebelum itu terjadi, sudah ada narasinya dulu. Perjanjian Lama memberikan simbolik tentang itu. Perjanjian Baru kisah-kisah mengacu kepada itu. Puncaknya di Golgota. Di situ letak. Kita lanjutkan sekarang ya. Ayat yang ke-6. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Kita lihat, perhatikan ayat yang ke-6. Apa bunyinya?
Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu, tolong sambung. Oh, menulis dengan jarinya di tanah. Dia membungkuk dan menulis. Kategrafen, graper itu menulis, bukan orat-oret dengan jarinya. Dia tulis. Sekarang saya tanya, kalau tulisan bisa dibaca enggak? Kenapa enggak ada yang baca? Apa maksudnya? Dia menulis dengan jarinya. Masih ingat hukum Taurat yang dihadapkan kepada ini? Kan jawab bagaimana hukum Taurat yang diberikan Musa. Musa ketika menerima hukum Taurat itu dari mana? Dari Tuhan. Hasilnya di mana? Ditulis oleh jari Tuhan di kedua loh batu. Kan saudara bisa baca? Ditulis dengan jari Tuhan. Itu hukum Taurat, hukum lama, hukum yang mematikan. Dia tulis hukum yang baru, hukum memberikan hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita ini hidup di bawah hukum yang memberi apa? Kehidupan, bukan lagi hukum yang membawa maut. Kan sama-sama tulis dengan jari, itu simbolis. Untuk ingatin orang-orang ahli Taurat, katanya ahli. Kadang-kadang kita ini terblinger dengan hanya karena kata ahli. Kadang-kadang Alkitab itu sederhana, lugas kisahnya, gak usah disulit-sulitin. Tapi kadang-kadang ahli teologi bikin rumus yang menjadi sulit. Ya, namanya teologi tapi bikin rumus sulit, jadi tolologi. Saya bukan tidak suka teologi. Saya ini rektor STT Apostolos. 13 tahun saya memimpin. Saya lihat mahasiswa baru masuk. Kalau baru masuk, termasuk yang datang dari sini juga baru masuk, semua kayak jalan juga Allah. Karena jalan sesuai dengan doanya juga aja. Dengan doa karena sudah dapat pelajaran, mulai jadi manusia, tidak lagi jadi malaikat. Manusia. Tidak itu pelajaran yang baik. Tidak dari sisi. Kalau belajar filsafat dan apa? Semua dikritik, Tuhan dikritik, kalau kita dikritik, kita sesi dikritik, padahal dia bakal jadi beda. Aku tetap mendapat keimanan, tapi beda dikritik. Ada yang begini, mahasiswa saya dari Papua. Ya, pernah tanya saya sendiri. Apa beda? Tuhan itu tidak. Iya. Itu kalau sudah jadi tidak saya sangat. Bila Tuhan tidak ada. Kenapa dia sadar malam? Kenapa tidak malam saja atau siap saja? Maksudnya? Ya kenapa Tuhan kasih matahari yang satu? Coba kata Tuhan kasih matahari dua, kan tidak ada malam. Matahari satu aja kalau sudah datang seperti ini. Kalau sudah tidak pertanyaan yang akan saya Bapak, menurut saya mujizat yang ada dalam Alkitab ini bukan mujizat. Jadi maksudnya Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, dengan 5 waktu roti dan 2 ekor ikan. Kenapa? Waktu Yesus berdoa untuk 5 waktu roti, ya, dia berpikir orang-orang Yahudi yang menyimpan rotinya, lalu dikumpulkan oleh mereka. Jadi banyak. Jadi dia dapat saya 5 waktu dari apa? Lalu 2 ekor ikan itu ikan paus. Jadi itu
Saya bilang kamu ini serta kamu bijak, buat bijak tidak mau tadi TGRI bisa ada tingkat paus. Tidak mau tua, tiba-tiba melahirkan paus. Itu bijak saudara. Orang ini tidak percaya bijak, tapi buat ini. Berapa bijak? Apa bijak? Waktu Musa berlalu. Itu bukan berlalu terbuka. Memang lautnya airnya secara surut. Secara surut. Jadi bisa surut sebatas lurus. Jadi bisa jalan. Jadi bukan dia berlalu. Waduh, kamu buat kebijakan bagus. Dan air Allah naik kuda bisa tenggelam dengan air sebatas lutut. Itu mujizat. Harus sampai di situ. Ya. Jadi ahli di sini, heran, dia tidak mengerti apa yang ditulis. Ditulis bukan dari orang lain. Grafik, tulisan. Dia tidak bisa mengerti. Dia tidak tersindir. Dulu itu dalam buku orang Musa ditulis oleh Jariku. Tapi hukum yang mematikan tidak membawa engkau pada kehidupan. Tapi aku ini dari awal berkata, aku jalan kebenaran hidup. Dan aku selalu mengutamakan nanti kenapa? Hidup. Barang siapa percaya kepada aku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal di kemudian hari. Nah, lalu Yesus memupuk lagi terus sampai seperti ini. Ayat yang ya, perhatikan. Ketika mereka terus bertanya kepadanya, ya Tuhan ini berdiri lalu berkata kepada mereka. Mari kita baca ulang. 1, 2, 3. Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendak ini pertama mereka akan siapa yang tidak berdosa? Apa yang terjadi di sana? Tapi ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka, kalau sambung, mendengar itu, mereka sampai ke sini. Satu demi seorang pergi, mulai sampai yang kedua. Sebetulnya bukan yang kedua, presbiter itu, presbiter, mulai dari pemimpin tua-tuanya sampai seluruhnya, pergi semua. Siapa yang tidak berdosa silakan lempar. Karena mereka berarti yang pergi itu yang berdosa. Tapi mana dosa bisa menghakimi dong? Dosa nggak bisa. Nggak bisa. Nah, saya kasih contoh. Kenapa kita perlu Yesus? Kenapa kita perlu secara Yesus yang dapat menyelamatkan kita? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Apapun. Ketika Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan, maka siapa yang dilanggar oleh dia? Apa saja? Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan memerintahkan kepadanya, tapi dia melanggar, berarti martabat hak kehormatan Tuhan itu, ya, dilanggar. Siapa yang bisa mengampuni pelanggaran ini? Manusia. Kalau saya melakukan ini, perbuatan baik ini, melakukan tata cara ibadat ini, melakukan amal ibadat ini, maka dia akan mengampuni saya. Tidak juga. Manusia bisa merumus dan mengukur Tuhan, itu berarti bukan Tuhan. Kalau selagi hanya bisa mengikuti ukuran manusia, takaran manusia. Mana mungkin Tuhan tidak bisa ditangkap oleh manusia? Harus sendiri, Tuhan itu sendiri. Bagaimana Tuhan mengampuni, Tuhan merasa terpuaskan dengan semuanya? Harus datang dari Tuhan. Tidak bisa dari luar Tuhan. Karena itu firman yang ada dalam diri Tuhan
turun menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Kalau kita namanya jangan takut, siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Orang-orang. Nama banyak nama kata kita. Nama dari segala nama. Kenapa takut? Amin. Siapa namanya? Ini baru kata. Suara jalan. Jadi dari situ itu menurut. Nah, kenapa? Kenapa Yesus? Kenapa dia hanya tidak begini? Ya, kita ini tidak menyebabkan Tuhan. Coba bilang Tuhan tidak ada juga. Ya, Tuhan kita Esa. Ya, orang Yahudi dia aja dari kita ulangan. Siapa Israel? Adonai Elohim Adonai Esa. Dengan Israel Tuhan adalah Tuhan yang Esa. Dalam diri Tuhan yang Esa sudah ada. Karena apa? Karena Tuhan itu dari awalnya Tuhan itu Tuhan itu berpikir dan mencipta dalam diri kita sudah ada firman. Roh dan firman tidak diciptakan Tuhan. Roh dan firman sudah ada sejak Tuhan. Kalau roh dan firman diciptakan oleh Tuhan, berarti Tuhan sebab tidak punya roh, sebab tidak punya firman. Kalau dia sebab tidak punya firman, dengan firman maka dia menciptakan firman. Berarti Tuhan yang tidak sebab sudah ada roh, sudah ada firman. Apa saja yang dalam diri Tuhan, sama halnya, sama kudusnya, sama mulianya. Amin. Firmannya dulu menjadi mana? Rohnya yang secara pada kita sesuai dengan dididik oleh Roh Kudus. Apa saudara? Sesuai dengan dididik. Tidak ada tiga. Trinitas itu hanya untuk menjelaskan kebagaimanaan Tuhan. Kebagaimanaan Tuhan. Saya ucapkan. Bukan kebenaran Tuhan. Bukan dia apa tapi bagaimana atau bagaimana dia? Apa? Nah, tapi itu ada bapak, ada anak. Mana ibunya, siapa bidangnya? Orang-orangnya apa begitu? Dia nggak mengerti. Bapak ada anak itu bukan konotasi biologis, bukan bercerita tentang hubungan biologis, itu hanya simbolis. Kita ini lahir di Indonesia, tua tanah kita Indonesia, ya. Tanah air ini kita sebut hubungan. Karena kita tahu artinya. Ada ini berdiri, mana bapak berdiri? Ini bukan yang istrinya. Ibu-ibu kan punya anak kunci ya? Anak punya kunci. Apa kebawa ini? Ibunya. Begitu saudara. Ada anak tidak keluar dari kata ibu, tidak keluar dari kata bapak. Antara lain itu lagi, anak anak. Apa kata sudah bapak? Sini anak-anak mereka. Ya, jadi kata-kata sama dari kata-kata bapak, kata-kata anak tidak perlu dicari mana ini. Itu bukan berbicara tentang hubungan keluarga biologis, tapi berbicara tentang psikologis untuk menunjukkan bahwa anak ini berasal dari bapak, sesakitnya, sederajat, menetap. Harus ada wajib, ada mustahil tidak. Tuhan sudah punya roh, sudah punya diri. Orang Amerika berteriak, "Mana sah? Mana tak sah?" Saudara, itu apa ini? Oh, ini dengan istilah kita. Apa? Anak kan? Itu hanya istilah. Kita tidak menyebabkan Tuhan. Cara keberadaannya, kebagaimanaan Tuhan itu bagaimana? Bukan Tuhan itu berapa? Misalnya juga dari saudara, ya jangan susah naik angka 3113, nah cetak sendiri saudara ya. Dia tidak memilih, dia bukan kehilangan, tapi dia sisi Tuhan itu bagaimana? Amin. Jadi hanya Esa, hanya dalam diri Allah yang sembuh
memenuhi kepenuhan Bapa, memenuhi kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya Yesus datang turun ke dunia, mati buat saya dan saudara, membebaskan saya dan saudara. Itu hasil dari Bapa itu sendiri. Amin. Kita konsisten. Ini kenapa? Saya kasih contoh. Supaya apa? Karena ini Bapak kalau sudah malam akses begitu. Kalau pagi ada orang bilang, saudara tahu berbuat baik itu bukan nilai tambah. Sekarang ini saya kasihkan. Perbuatan baik bukan nilai tambah bagi manusia. Perbuatan baik adalah identitas inherent di dalam diri manusia. Manusia yang kita diciptakan sudah dilengkapi oleh Tuhan dengan perbuatan baik. Sama manusia harus begini baik untuk membedakan dia dari makhluk yang sama saja. Tuhan menciptakan matahari ini dilengkapi dengan sinarnya, dengan panasnya. Kalau matahari itu bersinar dan mengeluarkan panas, itu bukan kebaikan matahari, itu seharusnya. Itu seperti ini. Saya dengar deh. Ya, jadi itu bukan nilai tambah, memang identitas yang seharusnya seperti itu. Yang kedua, saya kasih contoh buaya lagi. Saya jadi sebenarnya buaya. Buaya itu induknya, kalau telurnya sudah menetas, anaknya masih kecil. Jadi sistemnya mana? Kenapa dari teman? Kan buaya itu makan apa? Buaya juga baik sekali, bukan baik. Memang itulah identitas hidup bukan baik. Jadi sekali lagi, kebaikan, perbuatan baik adalah bukan nilai apa. Memang seharusnya manusia. Yang namanya manusia harus berbuat baik. Kalau manusia tidak berbuat baik, dia akan lagi apa? Ya, jadi manusia memang seharusnya dan semua manusia harus berbuat baik. Kalau manusia tidak berbuat baik, ya tidak. Lalu ada pasang, turun lagi. Lalu turun susah, dengan perbuatan baik. Orang ini tidak nilai apa? Bagaimana diselamatkannya? Karena itu Yesus. Saudara, kita tidak bisa. Dari situ dikatakan. Jadi semua pergi, dosa tidak bisa menghakimi dosa. Kali tidak bisa menghakimi dosa. Ayat 10. Ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Ayat 11. Coba jawab bersama-sama. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku tidak ada Tuhan. Aku tidak ini dia ada tidak mendukung kau menghakimi. Tidak boleh. Jangan kepo dan berusaha orang. Jangan nyangka yang bukan-bukan ada usaha. Jangan generalisir gitu. Ya. Jangan suka menghakimi. Yesus itu melepaskan, membebaskan. Karena itu ketika dia menembuskan napasnya, ada satu kata yang paling penting. Tetelestai. Sudah selesai. Apa katanya? Sudah selesai. Sekali lagi apa? Sudah selesai. Tetelestai, sudah genap, sudah terpenuhi, sudah selesai. Kalau sudah selesai, artinya tidak ada sisa. Kalau engkau diampuni, engkau minta ampun, selesai. Tidak ada sisa sedikit pun. Pulang dengan sukacita. Jadi kalau ada suara yang masih menuduh kau, masih ada dosa, masih ada dosa. Itu bukan suara Roh Kudus, itu iblis yang membuat engkau menjadi ragu dan bimbang, tidak percaya dengan apa pengorbanan Yesus. Usir dia dalam nama Yesus. Katakan.
Desa. Coba sama. Masih ada suara-suara. Desa. Ada lagi satu lunak, tutupan lunak, segala macam. Gak usah percaya yang mengerti. Kita betul-betul sudah dimerdekakan oleh anugerah kematian Kristus. Hormati kematian Kristus. Sebenarnya Dia membebaskan seluruh. Dan sudah coba kita lanjutkan ayat. Tadi kan masih apa dikatakan di sini? Ya, lanjutkan. Pergilah. Bagus sekali di sini katakan. Ya, pergilah Horeo, pergilah. Aku mulai sekarang. Berarti ada babak peralihan, ada babak perubahan, ada pembaharuan, ada pemulihan. Engkau disuruh pergi itu bukan tangan hampa. Engkau pergi dengan kuasa untuk melawan dosa. Apa saudara? Oh, apa dikatakan itu? Coba lanjutkan yang terakhir. Ya. Neketi amar taneh. Mulai sekarang jangan berbuat dosa. Artinya awal tadi engkau bukan berdosa lagi, engkau tidak berdosa, bukan engkau berdosa lagi, bukan engkau hamatane. Coba saja. Hamatane itu bukan berdosa. Kalau berdosa, hamar toloi. Bahasa hamar toloi itu siapa? Orang berdosa, orang yang toloi. Ya, kalau kakak datang sebelum KKN ini sebagai amal koloni, bukan dari sini katakan dulu amal koloni. Ada saudara? Tidak berdosa lain, karena Yesus sudah mengampuni saya. Bukan upaya saya, bukan kebaikan saya, bukan segala sesuatu, karena kebaikan saya tidak bisa diperhitungkan apa-apa. Ya, karena itu bukan nilai saya hanya percaya ada siapa percaya tidak biasa melainkan beroleh kerja. Itu bedanya. Kita dengan yang lain itu beda. Karena beda itulah maka dulu saya pindah. Nggak ada. Oh enaknya katanya. Nggak ada enaknya. Memang itulah sebab dengan usaha manusia tidak mungkin di luar Tuhan bisa mengukur ukuran Tuhan bahwa Tuhan terpuaskan, terpenuhi oleh perbuatan Tuhan. Berarti kita bisa mengukur Tuhan, nggak bisa. Tuhan itu pasti, amin. Jangan menduga barangkali. Kita nggak ada yang barangkali itu bahaya. Ya. Jadi kita bahwa Islam kita pasti masuk surga. Pasti apa? Kita sudah tidak semoga, mudah-mudahan pasti. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan apa? Yesus kekal tidak? Dia mati buat kita, kita makan tubuhnya, minum darahnya, berarti kalau dipercayakan oleh apa? Kekekalan dalam diri. Dalam dirimu sudah ada benih kekekalan. Benih kekekalan itu tidak bisa dihapus oleh apapun, karena itu kau pasti diselamatkan, pasti boleh hidup kekal. Amin. Makanya kita bukan hanya ketemu di sini, ketemu juga di sana. Kita mau reuni nanti di sana. Kalau ingatkan saya ya, khusus seorang kawan kami dengan saya mau reuni di sana. Cari saya gampang di sana. Gimana ada Yesus dekat situ saya? Amin. Kalau saudara duluan silakan. Terus saya.
dan ini bisa berhasil. Amin. Dia pasti datang berikutnya. Amin. Saudara mau tahu kapan dia datang? Usai pasti. Pasti datang. Ada ketemu jam? Coba dia datang. Ada angka 1 sampai angka 12. Salah satu angka itu pasti. Amin, benar? Kapannya saya nggak tahu, tapi pokoknya pasti salah satu di sini. Amin. Itulah tetap. Itulah yang dijanjikan. Kisah yang kita baca adalah kisah Jumat Agung datang hari. Amin. Yang pada bus kita. Jadi dia kasih contoh. Apalagi ketika dia sudah mati, sudah bangkit, jaminannya lebih baik. Jadi perempuan ini orang berdosa, ya datang kepada dia tidak berdosa. Perempuan yang harusnya dihakimi tidak lagi dia dihakimi. Tadinya dia harus mati, dia boleh hidup. Jadi perempuan ini tidak punya nama. Itulah kita. Isi namanya masing-masing. Inilah aku, ya. Inilah. Kenapa? Waktu itu semua pada yang berdosa-dosa. Karena masalah langganannya jadi pergi semua. Dia pergi semua. Biasanya depan orang, depan gereja, semua beragak suci kayak malaikat semua. Padahal tidak berlaku. Saya ingin. Berarti kita, kalau Yesus mengampuni kita, bebas dari dosa, bebas dari kehakiman, bebas dari mana? Kalau mengampuni sesama, betul saudara? Ini tugas orang yang sudah diampuni pasti mengampuni. Terakhir, saya kasih contoh. Saya itu kalau tidak khotbah di gereja, yang khotbah di gereja orang lain, saya tetap datang ke gereja, tapi saya suka duduk di operator. Saya selalu duduk besar, memperhatikan ada equalizer, ada semuanya. Saya perhatikan intonasi jemaat, khusus waktu doa syafaat, selalu di gereja kami diakhiri dengan doa masuk. Saya perhatikan, Bapa kami di surga, bukan dikuduskan namamu. Oh, ya. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu dan bumi seperti ini. Berikanlah hati makanan kami hari Yesus. Oh, sekali. Ampunilah segala kesalahan. Terus kalimat selanjutnya. Kita di gereja. Kami telah mengampuni tidak dibaca ada tulisannya, dibaca mereka karena tidak ada lamanya. Ada dibaca itu loh. Ya seperti itu. Ketika kalau musik kaset itu masih ada yang tegas intonasinya seperti kami mengampuni dosa orang. Oh, ampuni dosa kami, mantap jelas. Seperti kamu telah mengampuni orang lain. Nah, itu. Nah, saudara mau mengampuni? Kita keluar des. Terbaca apa? Des. Kedua, aman. Berlebih, aman. Berlebih dengan aman. Aneh. Aksennya harus kayak ya. Bahasa Yunani itu harus kayak apa? Makanya orang Batak jadi terjemah di lembaga kita. Masuk dulu kayak dulu Pak sendiri. Itu, ya. Jadi orang kalau aneh terjemahannya itu namanya sendiri. Nah, saudara, ya kalau sampai tidak baca Alkitab, malu. Saudara, punya malu atau tidak saya dapat. Jadi kita semuanya kita sudah mengampuni. Saudara mau pulang dengan pengampunan? Mau pulang memberikan ampun pada yang lain? Saudara, ya boleh mengampuni.